Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan, nama saya Dewa Natasabila dari SMP Negeri 3 Martapura. Pada video ini, saya akan mengulas hasil resensi dari buku yang berjudul Hujan. Buku ini merupakan buah karya dari penulis yang bernama Terelie. Buku ini diterbitkan oleh Sabakrif Nusantara. Pada buku ini terdapat 320 halaman. Sobat Literasi, coba bayangkan bagaimana sebuah dunia di mana teknologi bisa menghapus ingatan menyakitkanmu. Pertanyaan ini merupakan sebuah pondasi cerita sekaligus hal menarik dari sebuah buku yang bergenre science fiction dan romansa. Hal ini juga menjadikan alasan saya kenapa saya ingin mengulas buku ini lebih dalam. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi para pembaca yang suka dengan genre romansa dan hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Bayangkan, sebuah dunia di masa depan, tepatnya antara tahun 2042 sampai dengan 2050, ketika peradaban manusia berada di ambang kehancuran. Semua bermula dari letusan gunung purba yang begitu dahsyat, menghancurkan kota-kota, melumpuhkan teknologi, dan merenggut jutaan nyawa dalam waktu sekejap. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis kecil bernama Lail harus menerima kenyataan pahit. Ia kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Hidupnya berubah total dalam waktu singkat. Namun, di saat yang paling gelap, ia bertemu dengan seorang remaja laki-laki bernama Esok yang menyelamatkannya dari situasi yang hampir merenggut nyawanya juga. Sejak saat itu, Lail dan Esok tak terpisahkan. Mereka tumbuh bersama di pengungsian, lalu melanjutkan hidup di panti asuhan. Dalam dunia yang penuh tidak kepastian, keduanya saling menguatkan, saling menjaga, dan perlahan membangun ikatan yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun, dunia tempat mereka hidup belum benar-benar pulih. Sisa bencana masih meninggalkan krisis iklim yang ekstrim. Hujan menjadi sesuatu yang berbeda, bukan sekadar fenomena alam, tapi juga simbol kenangan, harapan, dan luka bagi Lail. Di sisi lain, Esok tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pemuda jenius yang terlibat dalam proyek besar umat manusia. Pembangunan kapal luar angkasa sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan manusia dari bumi yang semakin tidak layak huni. Disinilah konflik mulai terasa semakin dalam. Lail harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang selama ini selalu ada di sisinya bisa saja pergi, bukan hanya untuk sementara, tapi mungkin untuk selamanya. Pilihan Esok untuk terlibat dalam misi besar itu bukan sekadar tentang masa depan dirinya, tetapi tentang nasib seluruh umat manusia. Perasaan kehilangan, cemas, dan takut ditinggalkan mulai menguasai hati Lail. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan yang tak biasa dan cukup ekstrim. Ia mendatangi sebuah klinik saraf, tempat di mana seseorang bisa menghapus ingatan tertentu dari pikirannya. Dan Lail memilih untuk menghapus satu hal, kenangannya tentang hujan. Karena bagi Lail, hujan bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Hujan adalah simbol dari semua kenangan tentang Esok, tentang kebersamaan mereka, tentang rasa yang tak pernah terucap, dan tentang luka yang terlalu dalam untuk terus diingat. Namun, keputusan itu tentu tidak mudah. Di ambang penghapusan ingatan, Lail dihadapkan pada dilema besar. Apakah melupakan adalah cara terbaik untuk menghindari rasa sakit, ataukah justru kenangan, seberat apapun, adalah bagian penting yang membuat hidup tetap bermakna? Lalu, apa yang akan Lail pilih? Akankah ia benar-benar menghapus semua kenangan tentang hujan dan juga Esok? Ataukah ia memilih untuk tetap mengingat meski harus hidup dengan rasa kehilangan yang tak benar-benar hilang? Kelebihan dari buku, diantaranya, penulis sangat lihai membangun emosi dan latar yang detail, membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung perubahan iklim dan kecanggihan teknologi masa depan. Hubungan Lail dan Esok pun digambarkan dengan sangat manis, sederhana, dan membuat penasaran tanpa rasa berlebihan. Namun, dalam buku ini juga terdapat beberapa bagian yang bisa dibuat lebih baik, seperti alur cerita beberapa bagian terasa terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tokoh utama, yang kadang membuat para pembaca gemas. Selain itu, aspek ilmiahnya kurang digali lebih dalam, sehingga ada detail dunia masa depan yang terasa kurang lengkap. Tips dan saran dari saya, alangkah baiknya penulis bisa membuat alur cerita yang lebih fokus pada perkembangan karakter, agar tidak terjebak kesedihan,
serta memperkuat penjelasan ilmiahnya. Meski begitu, buku ini tetap menjadi karya yang indah dan sangat layak dinikmati. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk para pembaca yang suka dengan cerita romansa yang tidak berlebihan, dan para pembaca yang suka dengan hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Kisah ini juga cocok bagi siapa saja yang sedang belajar untuk menerima segala arus hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian video resensi dari buku yang berjudul Hujan. Saya, Dia Wanda Salsabila, salam literasi. SMP Negeri 3 Martapura, takwa, sehat, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Yes, yes, yes.